Penetapan vonis sudah di depan mata, saling serang dan menjatuhkan pun semakin memanas. Kubu Ferdy Sambo sampai tak terima dengan keputusan jaksa yang seolah-olah melimpahkan semua kesalahan ini kepada Ferdy Sambo dan dituntut hukuman seumur hidup, sedangkan Richard Eliezer yang menembak hanya dituntut 12 tahun penjara. Jaksa penuntut umum dan tim kuasa hukum Ferdy Sambo saling adu argumen soal kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. JPU juga bersikukuh mendalilkan bahwa Sambo memerintahkan Richard Eliezer menembak Brigadir Yosua Huta Barat. Mantan Kepala Divisi dan Profesi Pengamanan Kadif Propam Polri itu juga disebut turut menembak Yosua Huta Barat. Tak hanya itu, jaksa juga menilai Sambo ingin melimpahkan seluruh kesalahan perkara ini kepada Baradae karena tak mengakui perbuatannya. Atas tudingan tersebut, kubu Ferdy Sambo melancarkan serangan balik. Tim kuasa hukum bersikukuh membantah tudingan jaksa soal Sambo yang memerintahkan dan ikut menembak Brigadir Yosua. Sebaliknya, jaksa juga disebut tak punya bukti atas dalil-dalil mereka yang hanya mengandalkan cocok logi dalam menyusun dakwaan. Dalam sidang pembacaan replik atau jawaban jaksa atas paledoi atau nota pembelaan terdakwa, jaksa menegaskan dalilnya bahwa Ferdy Sambo ikut menembak Brigadir Yosua. Jaksa meyakini bahwa Sambo memerintahkan Richard Eliezer menembak Yosua dengan kalimat, "Woi kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Setelah Richard menembak, Yosua jatuh terkapar namun masih bergerak. Sejurus kemudian, menurut jaksa, mantan Jenderal Bintang 2 Polri itu menembak kepala bagian belakang Yosua hingga korban tewas tak berdaya. Jaksa juga menuding Ferdy Sambo berusaha melimpahkan seluruh kesalahannya kepada Richard Eliezer, sebab Sambo bersikukuh dirinya hanya menyuruh Richard Eliezer menghajar Yosua. Namun yang terjadi justru Richard Eliezer melepaskan peluru tembakannya. Penasihat hukum berusaha melindungi terdakwa Ferdy Sambo dan seolah-olah melimpahkan perbuatan pembunuhan berencana ini tersebut kepada saksi Richard Eliezer. Jaksa bahkan menyebut pengacara Ferdy Sambo tidak profesional karena berusaha mengaburkan fakta penembakan Yosua. Penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo benar-benar tidak profesional, tidak berpikir konstruktif, logika berpikirnya terkalahkan, yang berusaha mengaburkan fakta hukum yang sudah terang benderang di hadapan persidangan, ucap kembali jaksa. Sebaliknya, jaksa meyakini kebenaran pernyataan Richard lantaran mantan ajudan Sambo itu menyampaikan keterangan dengan jelas, tegas, konsisten, dan tidak berubah-ubah seperti terdakwa lainnya. Tudingan tersebut pun dijawab tim kuasa hukum Ferdy Sambo dalam sidang pembacaan duplikat atau jawaban atas replik Selasa 31 Januari 2023. Kubu Ferdy Sambo menyebut bahwa jaksa tak mampu membuktikan dalil mereka soal kliennya ikut menembak Brigadir Yosua. Sampai dengan duplik ini dibacakan, penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa Ferdy Sambo melakukan penembakan kepada korban Brigadir Yosua, kata pengacara Ferdy Sambo. Menurut kuasa hukum Sambo, dalil JPU tersebut hanya bertumpu pada keterangan Richard Eliezer. Padahal berdasarkan kesaksian Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang saat itu juga berada di TKP penembakan, keduanya mengaku tak tahu Sambo ikut menembak atau tidak. Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang kini juga menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua itu mengaku hanya melihat Richard Eliezer melepaskan tembakan atau peluru yang ada pada senjatanya. Dengan demikian, pengacara Ferdy Sambo berargumen penembakan terhadap Yosua hanya dilakukan Richard Eliezer dan tak melibatkan kliennya yaitu Ferdy Sambo. Pihak Sambo menilai tindakan jaksa yang hanya mendengar keterangan Richard Eliezer tersebut melanggar ketentuan pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sesuai dengan prinsip pembuktian hukum pidana, pembuktian tidak boleh terikat hanya pada satu alat bukti saja.
karena alat bukti dalam hukum pidana sifatnya tidak mengikat apabila alat bukti tersebut berdiri sendiri, ungkap pengacara Ferdi Sambo. Kuasa hukum Ferdi Sambo bahkan menuding jaksa pun frustasi dalam mencari keterangan yang mendukung tuduhan mereka. Apalagi menurut pihak Ferdi Sambo, dalil-dalil jaksa merupakan cocok logi semata yang bisa menyesatkan proses peradilan. Penuntut umum memilih mendengarkan keterangan saksi Richard Eliezer semata-mata hanya karena cocok dengan halusinasi penuntut umum saja, sehingga tidak mengujinya lagi dengan keterangan saksi ahli dan bukti-bukti lainnya, kata pengacara Ferdi Sambo. Adapun Ferdi Sambo dituntut pidana penjara seumur hidup oleh jaksa penuntut umum, sementara Richard Eliezer dituntut pidana penjara 12 tahun, lalu 3 terdakwa lainnya yakni Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf masing-masing dituntut pidana penjara 8 tahun. Pada pokoknya, kelima terdakwa dinilai jaksa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Yosua yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atas rangkaian proses persidangan yang panjang tersebut, majelis hakim memutuskan dan menjadwalkan sidang vonis terhadap Ferdi Sambo pada Senin 13 Februari 2023. Dan bagaimana menurut kalian tentang berita tersebut? Silahkan tinggalkan komentar kalian semua di bawah. Dan sampai jumpa di video-video terbaru dari channel ini selanjutnya.